dapat semua? Ya. Jadi sebelum mengerjakan soal, silakan semuanya berdoa. Berdoa selesai. Oke, silakan kerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Jadi jangan menyontek ya. Assalamualaikum Dafal. Selamat pagi. Dafal, tahu mengapa Bapak memanggil Dafal ke sini? Tidak tahu Pak. Dafal, tadi itu pada saat pelaksanaan ulangan Bapak memperhatikan Dafal, melihat contekan pada saat ulangan. Betul tidak Dafal? Betul Pak. Oh, betul. Menurut Dafal, melihat contekan pada saat ulangan itu perbuatan baik atau buruk? Tidak baik. Oh, tidak baik. Jadi melihat contekan pada saat ulangan itu tidak baik ya? Baik Dafal. Jadi Dafal perlu Dafal ketahui bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan, karena memang sifat manusia itu sudah pasti melakukan kesalahan. Dafal pun pernah salah, termasuk tadi itu menyontek, termasuk perbuatan salah dan tidak baik untuk kita lakukan. Tapi Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Bapak hanya mau mengingatkan Dafal saja. Jadi Bapak di sini mau mencarikan solusi agar Dafal tidak menyontek lagi pada saat ulangan. Dafal pasti punya alasan mengapa Dafal pada hari ini pada saat ulangan menyontek pada saat ulangan tadi. Mungkin Dafal bisa menceritakan sama Bapak apa sebenarnya alasan Dafal menyontek di kelas tadi pada saat ulangan. Tadi malam saya tidak belajar Pak. Oh, jadi tidak belajar. Jadi kegiatannya di rumah bikin apa saja tadi? Saya main HP sampai ketiduran. Oh, main HP sampai ketiduran. Ya, baik Dafal. Kira-kira pada saat kamu belajar itu siapa saja yang bisa mengingatkan kamu di rumah supaya kamu tetap belajar? Orang tua. Orang tua, baik. Jadi Dafal nanti disampaikan sama orang tuanya. Kalau Dafal lupa belajar, nanti orang tuanya dia ingatkan. Ya Dafal. Nah, baik. Jadi ketika Dafal tidak belajar di rumah, akhirnya Dafal tidak bisa menjawab soal ulangan pada saat ulangan tadi. Ya Dafal. Ya. Jadi Dafal masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati pada saat awal pembelajaran kita dulu? Ingat Pak. Oh, masih ingat. Baik Dafal. Apa keyakinan kelas yang kita sudah buat yang lalu yang Dafal ingat? Jujur dan bertanggung jawab dalam tindakan. Oh ya. Jadi kesepakatan kelas kita yang lalu kita harus jadi orang yang jujur, bertanggung jawab atas tindakan kita. Ya, jadi karena tindakan itu bukan orang lain yang berasa, tapi kita sendiri. Ya, Dafal. Jadi sifat jujur itu baik untuk kita. Kalau Dafal sudah yakin dengan apa yang dilakukan tadi, menurut Dafal apa yang harus kita lakukan supaya Dafal tidak menyontek lagi pada satu ulangan? Yang saya harus lakukan adalah belajar dan mengerjakan soal semampunya. Ya, jadi Dafal sudah tahu bahwa
supaya tidak menyontek harus belajar, kemudian mengerjakan tugas semampu dafal. Kemudian dafal, kira-kira kapan dafal akan dimulai? Yang kamu katakan tadi, mau belajar, mau kerjakan tugas, kira-kira dafal kapan mau mulai? Insya Allah mulai hari ini. Jadi dafal mulai hari ini akan belajar, kemudian tidak akan melakukan atau menyuntik lagi pada satu langkah. Baik dafal. Jadi mulai hari ini saya berharap kepada dafal selalu belajar, jujur, bertanggung jawab, dan mengerjakan soal-soal ulangan sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih dafal. Jadi Bapak Guru yakin sama dafal bahwa dafal itu nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Dan pastinya dafal itu merupakan satu-satunya orang yang menjadi kebanggaan orang tua. Jadi harus dijaga. Jadi kepercayaan orang tua harus kita jaga sebagai anak. Bagaimana Pak? Siap berubah sebaik-baiknya? Atau lebih baik lagi? Siap. Oke, siap Pak. Oke. Jadi Waalaikumsalam. Masuk dulu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi Amal tahu kenapa Bapak memanggil Amal di sini? Iya Pak, tadi saya terlambat masuk di kelas. Oh, jadi Amal terlambat masuk di kelas. Ya, betul. Jadi menurut Amal terlambat masuk di kelas tadi itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Oh, tidak baik dan tidak dibenarkan ya? Iya. Ya. Jadi memang Amal setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Karena memang sifat manusia itu sudah pasti seperti itu, pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Jadi Amal, begitupun Amal juga tadi. Amal sudah terlambat masuk di kelas, jadi itu termasuk perbuatan salah dan tidak baik terus menerus kita lakukan. Tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, bukan saya panggil kamu karena kau salah sekali. Tapi di sini Bapak mencari bagaimana Bapak hanya mau mengingatkan Amal. Bapak di sini mau mencarikan solusi untuk Amal supaya tidak terlambat lagi masuk di kelas ke depannya. Amal pasti punya alasan mengapa terlambat masuk kelas. Ya, Iya Pak. nah, coba Amal ceritakan sama Bapak kenapa tadi terlambat masuk di kelas. Tadi malam saya bermain handphone sampai larut malam Pak. Oh. Jadi tadi pagi saya terlambat bangun. Oh, jadi tadi pagi terlambat bangun. Iya Pak. Coba ceritakan kenapa bisa sampai terlambat bangun Amal. Karena saya bermain sampai larut malam. Jadi tadi pagi saya bangun kesiangan. Saya bangun sudah jam 7 dan saya masuk di kelas sudah jam 7:30. Oh iya. Jadi Amal masih ingat kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat pada saat pembelajaran kita yang lalu? Ingat Pak. Oh, masih ingat. Apa keyakinan kelas yang kita sudah buat yang lalu? Keyakinan kelas yang kita sudah buat yang lalu apa Amal? Keyakinan kelas kita yang lalu itu masuk di kelas jam 7. Nah, jadi keyakinan kelas kita yang lalu masuk kelas itu jam 7 atau pukul 7. Ya, betul. Amal tadi masuk di kelas pukul berapa? Pukul 7:30 Pak. Ah iya, jadi Amal sudah terlambat karena masuk pukul 7.30.
Amal yakin kedisiplinan tepat waktu datang di sekolah itu sangat kita perlukan dalam diri kita? Oh, yakin. Jadi memang kedisiplinan, tepat waktu datang di sekolah itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Apalagi amal sebagai siswa. Kemudian kalau amal sudah yakin, menurut amal itu apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat lagi datang di sekolah? Yang saya lakukan itu adalah bangun pagi dan memasang alarm pada pukul 4:30. Apakah selain memasang alarm masih ada lagi yang bisa membantu amal kalau sampai terlambat bangun? Kira-kira ada yang bisa mengingatkan amal kalau umpamanya amal terlambat bangun? Ada Pak, Siapa saja? ibu dan bapak saya. Oh, jadi ibu dan bapak saya yang bisa membantu amal ketika amal lupa atau terlambat bangun, toh? Iya. Kemudian jadi amal ini sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan kalau umpamanya amal selalu terlambat bangun. Kemudian sekarang bapak mau tanya, kapan amal memulai apa yang amal katakan tadi? Mulai sebentar malam Pak. Jadi mulai sebentar malam, apa yang akan dilakukan sebentar malam? Tidur lebih awal Terus, dan bangun tepat waktu. jadi amal mulai sebentar malam akan membiasakan diri untuk tidur dan bangun tepat waktu dan menggunakan alarm dan memberitahu ibu bapaknya agar selalu membangunkan amal tepat waktu Ya Pak. sehingga tidak terlambat lagi datang di sekolah. Ya amal. Ya Pak. Terima kasih amal. Ya Pak. Bapak guru yakin pada amal. Amal itu nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan amal harapan orang tua itu menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Ya Pak. Siap mau berubah amal? Siap Pak. Iya. Jadi berubah itu harus kita yakin dari dalam diri kita sendiri mau terus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Oke Mal? Ya Pak. Terima kasih Mal. Ya Pak. Jadi silakan masuk di kelas, jangan keluar lagi sebelum waktu istirahat. Ya Mal? Ya Pak. Oke, silakan Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafal, kelas 11. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah yang saya lakukan. Tujuannya sangat baik, yaitu untuk melakukan perubahan atas kesalahan yang saya lakukan, agar kedepannya saya lebih baik lagi. Dan saya akan belajar lebih giat lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal, kelas 10 MIPA. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Melalui PAKU, saya diajarkan mencari dan menemukan solusi dari masalah yang saya lakukan. Melalui praktik ini, saya diajarkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kesalahan yang sudah saya perbuat agar kedepannya saya lebih baik lagi.